Ya oke ya, kita lanjut lagi ke materi kita yang berikutnya. Ini udah masuk ke bab baru. Jadi setelah demokrasi liberal yang udah kita bahas secara tuntas, ada 3 bagian di video sebelumnya. Kita sekarang masuk ke judul baru, yaitu demokrasi terpimpin ya. Jadi kalau demokrasi liberal itu dari tahun 1950 sampai dengan 1959. Nah, sekarang kita masuk ke fase ini 1959 sampai dengan 1965 yang disebut dengan demokrasi terpimpin. Nah, jadi demokrasi terpimpin itu apaan gitu ya? Jadi ini tuh kayak semacam konsep konsep pemerintahan gitu ya, konsep pemerintahan yang keputusan dan pemikiran atau ideologi berpusat. Nah, ini ada kata eh, berpusat ke presiden gitu. Jadi gini maksudnya. Kalau misalkan di zaman demokrasi liberal, itu kan dia emang demokrasi gitu ya, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan dia liberal, bebas. Jadi contohnya misalnya karakternya ada banyak partai. Karena di zaman demokrasi liberal itu kan menerapkan sistem multipartai gitu ya, orang-orang bebas berideologi. Tapi kalau di masa demokrasi terpimpin ini lebih dibatasin gitu. Karena setiap keputusan atau kebijakan gitu ya, pemikiran negara kayak gimana itu berpusat ke presiden gitu. Jadi Soekarno yang nentuin. Nah, nanti kita bakal lihat maksudnya kayak gimana gitu ya. Keputusan apa aja yang dibuat oleh Soekarno dan pemikiran negara kayak gimana atau pemerintahan kayak gimana yang ada di dalam pikiran Soekarno gitu. Apa yang dia coba terapkan. Nah, kita langsung aja bahas ini tentang demokrasi terpimpin. Kita lihat ada apa aja di sini. Nah, yang pertama, intinya demokrasi terpimpin itu dimulai karena kegagalan demokrasi liberal yang sebelumnya tadi gitu ya, yang di video sebelumnya. Nah, kenapa dianggap gagal oleh Soekarno? Karena gini, si demokrasi liberal itu mengakibatkan gitu ya, adanya persaingan tidak sehat antar partai. Karena partainya ada banyak, karena orang-orang bebas berideologi gitu ya. Nah, akhirnya si partai ini jadi tubrukan satu sama lain, bukannya saling support satu sama lain di kondisi Indonesia yang baru banget merdeka. Contohnya misalnya ada partai PNI versus Masyumi ya. Jadi kalau kalian masih ingat, Perdana Menteri di masa demokrasi liberal itu kan pasti dari partai PNI atau dari partai Masyumi. Jadi ketika yang jadi Perdana Menterinya berasal dari partai PNI, pasti yang Masyumi mencoba untuk menjatuhkan. Ataupun sebaliknya, ketika yang Masyumi lagi jadi Perdana Menteri, yang PNI ini cari cara untuk menjatuhkan juga gitu. Nah, intinya itu nggak harmonis atau bisa kita bilang adanya ketidakstabilan di dalam politik gitu ya. Makanya sama Soekarno demokrasi liberal ini dianggap gagal. Terus ada juga konstituante ya. Jadi kalau kalian masih ingat, konstituante itu tugasnya adalah untuk membuat undang-undang dasar yang baru untuk menggantikan UUDS 1950. Tapi kan mereka gagal gitu ya untuk menggantikan UUDS 50 ini, dan kata Soekarno berdasarkan dekrit presiden yang 5 Juli 1959, Indonesia itu kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, terus demokrasi liberal ini dianggap sebagai produk impor gitu ya, dan tidak cocok dengan kepribadian Indonesia. Impor tuh maksudnya gimana? Impor tuh ya produk pemikiran dari luar. Istilah liberal, liberal itu kan dari Eropa gitu ya, dari barat. Jadi Indonesia tuh nggak cocok gitu, harusnya lebih condong ke timur gitu. Tapi kalau liberal itu lebih cocoknya buat negara-negara barat. Nah, kata Soekarno nggak cocok gitu dengan karakter atau kepribadian orang Indonesia. Sebetulnya kalau kita mau objektif, istilah demokrasinya juga kan dari barat ya, dari Yunani gitu. Jadi apakah demokrasi terpimpin atau demokrasi liberal sebetulnya juga merupakan produk dari asing gitu, nggak khas banget kearifan lokal Indonesia gitu. Itu kalau kita mau nilai objektif, nggak objektif banget sih, itu subjektif menurut saya gitu ya. Nah,
Terus kita lanjut lagi, intinya demokrasi liberal gagal karena 3 poin ini, makanya dibuatlah yang namanya demokrasi terpimpin. Nah, terus akhirnya Soekarno kan tadi udah punya pemikiran ya, dia udah punya ide tentang demokrasi terpimpin. Tapi gimana caranya untuk memperkenalkan ke masyarakatnya, biar masyarakatnya ngerti bahwa kita udah berubah dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Nah, akhirnya dia bikin yang namanya Manipol Usdek. Jadi Manipol itu adalah manifesto politik gitu ya. Dan ini diterangkan oleh Soekarno melalui sebuah pidato yang judul pidatonya itu adalah penemuan kembali revolusi kita. Nah, si penemuan kembali revolusi kita ini ada kata revolusinya ya. Jadi ini kita tekankan bahwa Soekarno itu seneng banget menggunakan istilah revolusi. Kenapa? Nanti akan kita bahas gitu. Intinya kalian udah tahu kan bahwa definisi dari revolusi itu ya menghendaki yang namanya perubahan gitu. Terus harus kayak semacam bukan agresif apa ya. Jadi ya bisa dibilang agresif juga gitu ya untuk melakukan sebuah perlawanan, misalkan lawan penjajahan gitu. Karena menurut Soekarno Indonesia tuh belum merdeka gitu. Dia masih dihantui oleh bayang-bayang negara asing. Nah, makanya Soekarno tuh sering banget menggunakan kata revolusi, revolusi, revolusi. Nah, manifesto politik Usdek ini diperkenalkan melalui pidato penemuan kembali revolusi kita. Usdeknya sendiri itu singkatan. Jadi isinya itu adalah 5 poin ini nih. Nah, kita bahas aja ya satu-satu. Jadi intinya kenapa Soekarno memperkenalkan Manipol Usdek biar orang Indonesia, biar rakyat Indonesia tuh paham gitu bahwa arah Indonesia tuh sekarang ke sini dan setiap orang Indonesia harus paham tentang Usdek ini dan harus melekatkan pemikiran Usdek ini di dalam jiwanya gitu ya. Jadi kayak ibaratkan ya kamu belum jadi orang Indonesia kalau belum paham Usdek ini, kata Soekarno di masa ini. Nah, jadi orang Indonesia satu harus paham Undang-Undang Dasar 45. Terus orang Indonesia juga harus menjunjung tinggi nilai sosialisme. Nah, sosialisme itu kan sebetulnya udah ada di dalam Pancasila yang kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi intinya sosialisme itu adalah nenek moyangnya ideologi komunis gitu. Jadi kalau kalian pengen tahu, ajaran komunis itu sebetulnya lahir dari sosialisme gitu. Nah, dan sosialisme ini adalah lawannya dari liberal gitu. Jadi gini, kalau di dalam sistem liberal itu kan artinya liberal itu pemahaman yang menghendaki kebebasan secara individual, atau bisa kita bilang menghendaki kesejahteraan individual, itu liberal. Makanya nanti produk-produknya itu ada sistem ekonomi kapitalisme. Nah, itu dari liberal. Tapi kalau sosialisme itu menghendaki yang namanya kesejahteraan tapi bersama-sama gitu, atau menggunakan sistem kolektif. Nah, makanya sila kita yang kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan sebagian rakyat Indonesia. Nah, tapi pada faktanya menurut kalian orang Indonesia tuh udah benar-benar nerapin ini belum gitu? Kayaknya masih jauh gitu ya, karena ternyata di Indonesia ini masih banyak ketimpangan sosial, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu. Nah, terus orang Indonesia juga harus paham tentang demokrasi terpimpin. Jadi ada suara rakyat gitu ya, yang namanya demokrasi ya kan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, tapi dibatasi gitu. Sebenarnya ini paradoks juga gitu ya. Orang Indonesia dikasih istilah demokrasi tapi harus berpusat pada presiden. Artinya kita harus ngikut gitu. Pemikiran presiden kayak gimana, keputusan presiden kayak gimana, itu harus ngikut gitu. Jadi kayak terpusat. Nah, sistem ekonominya juga harus terpimpin. Nah, ini tadi udah dijelasin ya, kayak di dalam tadi perbandingan antara sosialisme dan juga liberalisme. Jadi kan kalau di sistem ekonomi liberal, yang penting kita sejahtera secara sendiri doang gitu, secara individual. Tapi kalau ekonomi terpimpin, perekonomian yang ada di Indonesia ini dikelola oleh pemerintah gitu, atau dikelola oleh negara. Nah, tapi negara ini punya tujuan untuk bagi rata gitu, untuk mensejahterakan secara bersama gitu. Nah, terus orang Indonesia juga harus memiliki kepribadian Indonesia itu sendiri. Nah, maksudnya kayak gimana?
Jadi gini, kata Soekarno, orang Indonesia di masa demokrasi liberal yang sebelumnya itu orang-orangnya udah mulai ke barat-baratan. Jadi orang Indonesia tapi dengerin lagunya itu contohnya misalkan lagu-lagu barat. Nah, itu serius gitu. Soekarno tuh di dalam pidatonya bahkan bilang kayak gini, katanya orang Indonesia tuh udah lebih suka lagu yang ngak-ngik-nguk katanya. Ngak-ngik-nguk tuh mungkin maksudnya suara gesekan biola gitu ya. Musik-musik orkestra yang ke barat-baratan gitu. Jadi orang Indonesia lebih suka itu dibandingkan dengan musik-musik khas tradisi dari Indonesia. Nah, jadi intinya orang Indonesia harus paham ini, harus paham Usdek, dan akhirnya si manifesto Usdek ini ditetapkan melalui TAP MPRS nomor 1 tahun 1960. Jadi 1 tahun kemudian ini diresmikan gitu ya. Nah, terus si manifesto politik Usdek ini juga dijadiin sebagai GBHN. Jadi kalau kalian pernah dengar, GBHN itu adalah garis besar haluan negara. Jadi GBHN itu ibaratkan kayak kompas atau jangkar. Nah, kalian tahu kan ya, kompas kayak gimana ya, jangkar kayak gimana, fungsinya buat apa. Misalkan jangkar itu kan ada di dalam sebuah kapal gitu ya, yang dia nahan si kapalnya biar nggak kemana-mana. Nah, jadi intinya orang Indonesia ini biar nggak kabur kemana-mana si ideologinya, pemikirannya nggak kabur ke kiri, ke kanan, atau kemanapun gitu, tapi ke sini, ke manifesto politik Usdek gitu. Jadi kayak semacam jangkar atau kompas, atau disebut dengan GBHN itu ya. Oke, next. Terus ada juga yang disebut dengan Resopim. Oh ya, sorry, yang tadi yang sebelumnya ini tuh di pidatonya dibacakan pada saat perayaan hari kemerdekaan gitu ya, yaitu 17 atau peringatan 17 Agustus tahun 1959. Nah, ini diperkenalkan oleh Soekarno. Terus 2 tahun berikutnya masih di tanggal yang sama tapi di tahun yang berbeda. Ini tahunnya 1961 ya. Jadi 2 tahun berikutnya. Nah, Soekarno pidato lagi memperkenalkan istilah Resopim. Sebenarnya ini nggak jauh beda dari Usdek gitu ya. Nah, Resopim itu artinya adalah revolusi, sosialisme Indonesia, dan juga pimpinan nasional. Intinya kayak gini, kata Soekarno, kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi. Jadi kita itu harus punya semangat gitu ya untuk melakukan perubahan dan perlawanan gitu terhadap negara-negara asing yang mengancam Indonesia. Terus harus punya jiwa sosialisme, ini juga tadi udah dijelasin. Nah, yang unik dari Resopim ini adalah bahwa Soekarno bilang negara itu harus dikendalikan oleh satu pemimpin doang gitu. Yaitu siapa? Ya Soekarno-nya sendiri gitu sebagai presiden. Dan bahkan Soekarno ini dia dilantik sebagai presiden seumur hidup gitu. Nah, siapa yang ngelantik, yang bisa ngelantik presiden siapa? Yaitu adalah MPR kan, tapi di sini ada S-nya, MPRS, karena masih sementara. Nah, jadi gini, MPRS ini melantik Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Nah, pertanyaannya kok bisa kayak gitu? Karena gini, si MPRS-nya ini sendiri dipilih atau ditunjuk orang-orangnya gitu. Jadi ini misalkan orang-orang MPRS-nya. Nah, ini dipilih oleh Soekarno itu sendiri. Harusnya MPR dipilihnya oleh siapa? Harusnya berdasarkan pemilu kan, dari rakyat gitu, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Tapi Soekarno menunjuk orang-orangnya sendiri gitu untuk jadi MPR. Nah, makanya Soekarno-nya dilantik jadi presiden seumur hidup. Jadi sebelum Soekarno meninggal ya dia presidennya, artinya nggak akan ada pemilu-pemilu lagi gitu. Cuman kan nanti ada kontroversi gitu ya. Sorry, ini ada telepon lagi. Nah, terus intinya Soekarno tadi ya ngenalin Resopim, bahwa Soekarno itu sebagai presiden seumur hidup. Bahkan nanti Soekarno itu punya julukan yang namanya PBR. Jadi PBR itu adalah Panglima Besar Revolusioner gitu. Nah, makanya ini nanti kita lihat Soekarno ini kata Muhammad Hatta kayak narsis gitu, ibaratnya kayak gitu.
egonya tinggi Soekarno di masa ini gitu. Nah, terus next, Soekarno juga membuat lembaga baru yang namanya Front Nasional. Dan si lembaga baru ini diresmikan berdasarkan PP nomor 13 1959. Nah, oke. Maksudnya apa Soekarno bikin lembaga baru? Jadi gini, Soekarno kan udah punya pemikiran-pemikiran gitu ya. Tadi contohnya demokrasi terpimpin kayak gimana, Manipal Usde kayak gimana, Resopim kayak gimana gitu. Tapi pertanyaannya ada nggak yang mendukung Soekarno gitu? Dan Soekarno ini butuh orang-orang atau secara lembaga khusus untuk mendukung cita-cita Soekarno tadi. Nah, makanya Soekarno bikin lembaga namanya Lembaga Front Nasional. Nah, tujuannya ini ya untuk menegakkan cita-cita proklamasi dan juga cita-cita Undang-Undang Dasar 1945. Terus juga untuk memperjuangkan Indonesia yang dianggap belum merdeka. Nah, karena menurut Soekarno Indonesia ini masih dibayangi oleh asing tadi ya. Contohnya misalkan kan lagi ada Cold War atau yang disebut dengan Perang Dingin antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat. Nah, ini dua negara adidaya yang berperang. Perangnya perang dingin ya, perang ideologi, perang teknologi gitu. Nah, Indonesia ini mungkin secara fisik udah merdeka dari Jepang waktu itu, tapi masih dibayang-bayangi oleh dua negara ini. Dan orang Indonesia itu harus aktif katanya dalam memperjuangkan perdamaian yang disebabkan oleh perang dingin ini. Contohnya kayak gimana ya, di yang demokrasi liberal kan pernah ada konferensi Asia Afrika, itu juga sebetulnya wujud dari revolusi yang dilakukan oleh Indonesia gitu ya, turut berjuang gitu, melakukan perlawanan tapi dengan cara ya waktu itu bikin GNB misalnya. Itu ya, jadi Front Nasional itu dibentuk. Terus Soekarno juga memperkenalkan konsep politik yang namanya Nasakom. Nah, Nasakom itu kepanjangannya adalah nasionalisme, agama, dan juga komunis. Jadi maksudnya kayak gimana? Jadi gini, kalau kalian masih ingat di materi yang awal bab pertama kan ada materi tentang disintegrasi bangsa ya. Disintegrasi itu artinya adalah perpecahan. Nah, perpecahan yang disebabkan karena adanya perbedaan ideologi. Contohnya misalkan waktu itu kan ada ideologi nasionalis, ideologi komunis, dan juga ideologi Islam. Jadi atas nama ideologi mereka melakukan pemberontakan atau perlawanan. Contohnya kayak PKI Madiun 1948 atau pemberontakan atau perlawanan DITII gitu ya. Intinya tiga ideologi ini tuh saling berkelahi gitu. Nah, makanya kata Soekarno, dia membaca keadaan di Indonesia tuh ada tiga ideologi ini yang saling bersaing dan ini harus disatukan. Jadi menurut Soekarno bisa katanya tiga ideologi ini disatuin. Nah, tapi dampaknya muncul segitiga kekuatan. Tapi segitiga kekuatannya bukan nasionalis agama, bukan nasionalis Islamis komunis. Tapi kayak gini. Jadi segitiga kekuatan tuh ada Soekarno, terus ada Partai Komunis Indonesia, ada juga TNI Angkatan Darat atau TNI AD. Nah, maksudnya tiga kekuatan tuh ini kayak cinta segitiga gitu ya. PKI nempel ke Soekarno, dekat sama Soekarno. Nah, TNI AD juga sama gitu ya. Ya TNI kan pasti bawahannya presiden gitu ya. Ini juga sama nempel ke Soekarno. Tapi antara PKI dan TNI AD ini di belakang Soekarno mereka saingan gitu, bersaing. Bahkan nanti TNI AD ini melakukan pelarangan gitu ya. Jadi melarang yang namanya penerbitan koran harian rakyat. Nah, jadi si koran harian rakyat ini adalah korannya punya PKI gitu, harian rakyat ini. Dan ini dilarang oleh TNI AD karena TNI AD ini nggak mau paham komunis menyebar di Indonesia. Tapi TNI AD ini ibaratnya kayak dimarahin sama Soekarno. Kenapa katanya dilarang? PKI itu partai yang jadi anak emasnya Soekarno, jangan salah di masa ini gitu ya. Kenapa? Karena PKI ini selalu mensupport Soekarno. Jadi setiap Soekarno bikin kebijakan, Soekarno bikin pemikiran gitu ya,
itu selalu disupport oleh PKI gitu. Nah, karena si PKI ini kan udah bisa diterima lagi di Indonesia waktu itu. Karena Presiden Soekarno sendiri bikin ajaran Nasakom. Kan ada komnya gitu ya, ada komunisnya. Nah, artinya si PKI ini diperbolehkan atau dianggap lah gitu ya ibaratnya di Indonesia waktu itu. Nah, tapi akhirnya nanti jadi konflik antara PKI dan TNI AD. Soekarno ada di tengah-tengah, nanti puncaknya di peristiwa G30S. Sebetulnya itu udah dibahas ya di materi atau bab yang sebelumnya. Nah, lanjut lagi, terakhir. Jadi intinya si demokrasi terpimpin ini memunculkan kontroversi. Tapi ada dua pandangan. Nah, ini tergantung subjektivitas kalian masing-masing gitu ya. Karena yang namanya sejarah itu kan nggak terlepas dari yang namanya subjektivitas. Artinya tergantung kita mau memposisikan sudut pandang kita di mana gitu. Argumennya juga apa gitu. Itu harus ada landasan. Nah, ada yang bilang kontroversi, tapi ada juga yang bilang apa yang dilakukan oleh Soekarno itu adalah kondisional gitu. Kondisional. So Inggris banget ya, kondisional. Nah, kontroversinya itu adalah pecahnya duit tunggal. Jadi duit tunggal itu maksudnya adalah dua sejoli yang tidak terpisahkan. Kayak hidung babi ya. Maksudnya dua sejoli atau duit tunggal itu adalah Soekarno dengan Muhammad Hatta gitu. Nah, mereka ini kan selalu beda pandangan, jangan salah gitu ya. Selama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mereka itu selalu punya pandangan yang berbeda, tapi mereka nggak pernah berpisah gitu. Mereka malah sahabatan gitu meskipun pandangannya beda. Tapi ternyata di masa demokrasi terpimpin ini si duit tunggal ini akhirnya pecah. Kenapa? Karena kata Muhammad Hatta, Soekarno ini otoriter di masa ini gitu ya. Jadi yang otoriter bukan cuma Soeharto gitu. Tapi menurut Muhammad Hatta, Soekarno juga otoriter. Contohnya tadi kayak ngebubarin DPR pilihan rakyat. Terus menunjuk MPR, anggota MPR berdasarkan pilihan dia sendiri gitu ya. Mengangkat dirinya oleh MPR yang pilihan tadi dia sebagai presiden seumur hidup gitu. Jadi kata Muhammad Hatta ini kayak otoriter, Soekarno egois katanya. Akhirnya ini kontroversi gitu ya. Jadi pecah duit tunggal. Nah ini ya yang tadi udah disebutin, Presiden Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 3 tahun 63. Jadi ini kontroversi. Harusnya kalau yang namanya negara demokrasi ada keterlibatan dari rakyat untuk memilih siapa pemimpinnya gitu. Terus MPRS-nya sendiri kan ya tadi udah dijelasin, nggak dipilih berdasarkan pemilu gitu. Ini tahun nomor PP nomor 2 tahun 1959. Jadi anggota MPRS ini gini, dipilihnya berdasarkan siapapun yang ngedukung cita-cita Soekarno, siapapun yang ngedukung tentang manifesto politik Usdek tadi, dia sah menjadi anggota MPR gitu. Jadi tolak ukurnya itu. Nah, terus Soekarno juga membubarkan tadi ya DPR atau para parlemen hasil pemilu 1955. Ini kan pilihan rakyat ya yang pemilu pertama kali di Indonesia. Tapi itu justru malah dibubarin sama Soekarno. Dan Soekarno mengganti DPR itu menjadi DPR gotong royong atau DPR GR. Yang orang-orangnya juga pilihan dia sendiri. Nah itu kontroversi. Tapi dari sisi kondisionalnya gimana gitu. Nah maksudnya kondisionalnya itu kayak gini, Soekarno emang melakukan pelanggaran gitu ya. Jadi secara konstitusional dia kayak melanggar aturan gitu. Banyak hal yang dia lakukan, banyak kebijakan yang dia lakukan nggak sesuai dengan undang-undang dasar gitu ya 1945. Tapi bisa dibilang katanya ini juga kondisional. Kenapa? Karena orang Indonesia tuh belum dewasa gitu dalam berdemokrasi. Jadi Indonesia yang baru merdeka, rakyatnya dikasih kepercayaan kebebasan gitu ya, tapi malah jadi saling menjatuhkan kan dengan banyak partai-partai gitu, dengan orang-orang beda-beda ideologinya, makanya harus dipimpin kata Soekarno. Nah makanya bisa dibilang ini kondisional juga gitu, kontroversinya ada, kondisionalnya ada. Nah itu ya, nanti kita lanjut lagi di bagian yang kedua. Jadi insya Allah demokrasi terpimpin ini kita cuman ada 2 bagian. Nggak kayak demokrasi liberal yang ada sampai 3 gitu ya kayak kemarin.
Oke, sekian. Mudah-mudahan kalian paham materinya, dan kalau misalnya kalian mau ada pertanyaan atau ada hal yang belum kalian ngerti, kalian boleh tanya atau diskusi di kolom komentar ya. Oke.